Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mendapat kesempatan untuk presentasi pertama tentang media luar ruang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dia Biswalukita. Saya Ana Marcella. Saya Citra Midianti. Saya Nurma Mustika. Saya Rifka Safa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media luar ruang. Media luar ruang adalah media yang ditempatkan di ruang terbuka atau di outdoor yang bisa dilihat oleh banyak orang. Media luar ruang juga menggunakan sistem digital. Beberapa orang menyebutnya dengan dinamik atau digital out of home atau digital signage. Media luar ruang juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya itu ada medium situasional yang bagus, yang kedua berdampak besar, yang ketiga tak terlalu mahal, yang keempat lebih panjang usianya, yang kelima sebagai informasi dan hiburan, yang keenam lebih mudah dipahami. Lalu kekurangannya itu ada lalu lintas bergerak dengan cepat, yang kedua tak dapat menangani pesan yang kompleks, yang ketiga mudah diabaikan, yang keempat, sebagian menanggapinya dengan mencemari pemandangan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ana Marcella. Tempat dan waktu dipersilahkan. Dalam media luar ruang, ini kami memfokuskan pada billboard dan visual merchandising. Saya akan menjelaskan tentang billboard. Billboard atau baliho merupakan salah satu bentuk media untuk menyampaikan promosi atau pesan, seperti poster, tetapi dalam ukuran yang besar. Dalam jumlah promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar bisa disebut juga billboard. Namun yang harus diperhatikan adalah lokasi penempatannya. Ciri-ciri billboard atau baliho. 1. Memiliki ukuran besar dengan perbandingan 2:3. Yang kedua, terdapat warna kontras agar lebih mudah terbaca. Yang ketiga, huruf dan ilustrasi berukuran besar agar mudah dilihat dan dibaca sambil berjalan. Yang keempat, bahasa yang digunakan harus singkat, padat, jelas, dan dapat menarik perhatian. Yang kelima, isi billboard dapat berupa informasi layanan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis billboard yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Citra. Halo, nama saya Citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis billboard atau baliho. Yang pertama ada plain bulletin. Plain bulletin di sini merupakan jenis billboard yang dikerjakan dengan manual, yaitu dengan teknik airbrushed. Yang kedua ada LED billboard. Jenis billboard yang menggunakan teknologi canggih dapat menampilkan gambar bergerak siang maupun malam. Yang ketiga adalah poster panel. Poster panel yaitu billboard yang dibuat secara modern dari hasil fotokopi dan dicetak dengan kertas fleksi. Kemudian ada inflatable, yaitu jenis billboard yang menempel pada benda 3D pada billboard tersebut. Yang terakhir adalah kinetic board, yaitu billboard dengan bentuk segitiga yang tunggal dan dapat berputar, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Lalu ada neon box. Jenis billboard tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari bahan akrilik dan disinari oleh lampu di dalam box. Lalu ada geometrics, yaitu jenis billboard yang menggunakan ilusi 3D namun terbuat di bidang yang datar. Lalu ada prismatex, yang dimana satu billboard namun terisikan 3 iklan yang bergantian. Lalu ada neon sign, yaitu jenis billboard yang dibuat dari lampu TL dan dapat dibuat gambar maupun tulisan. Yang terakhir adalah backlight dan front light, yaitu billboard yang biasanya dipasang secara vertikal di jalan. Ada juga yang berbentuk horizontal. Saya Nurma Mustika di sini akan menjelaskan tentang macam media luar yang kedua, yaitu visual merchandising.
Visual merchandising adalah suatu proses yang menampilkan produk untuk terlihat menarik dan juga diinginkan secara visual. Sering dikatakan bahwa visual merchandising ini adalah ilmu seni sekaligus sains karena dibutuhkannya logika untuk menampilkan sebuah visual merchandising yang dapat menarik perhatian para konsumen. Visual merchandising juga mempunyai fungsi utama. Fungsi utama dari visual merchandising adalah merancang ruang untuk mendapatkan nilai jual dari masing-masing produk atau merek yang sedang ditampilkan. Visual merchandising ini adalah cara ampuh untuk tampil beda juga demi mendapatkan perhatian dari para konsumen. Dalam bervisual merchandising juga terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah titik fokus, di mana titik fokus yang dimaksudkan di sini adalah hal yang kita maksudkan di dalam visual merchandising itu dapat sampai maknanya pada para konsumen dengan waktu 3-5 detik aja. Jadi waktunya sangat singkat ya. Komponen yang kedua adalah warna. Warna di sini sangat berpengaruh untuk kesan yang didapatkan oleh para konsumen. Yang ketiga ada tema atau suasana, di mana tema atau suasana ini sangat berpengaruh untuk citra toko itu sendiri. Karena tema atau suasana akan dipilih sesuai dengan produk apa yang dia jual, seperti misalkan tas yang terbuat dari tas rajut, itu pasti tema atau suasananya yang akan dipilih adalah vintage. Tapi kalau misalkan dia salah milih tema atau suasana, itu bisa menghancurkan citra toko itu sendiri. Selanjutnya atribut di sini adalah sebagai tambahan aja ya untuk menghias toko atau menghias beberapa komponen yang diperlukan seperti ruangan kosong di pojok toko atau di dalam visual merchandising yang Windows display itu. Selanjutnya ada kerapian dan kebersihan. Kerapian dan kebersihan bukan hanya ada di toko, namun di mana aja. Kita sebagai manusia kalau melihat beberapa hal yang bersih, rapi, itu pasti kita senang. Begitupun juga yang ditampilkan pada toko. Kalau toko itu rapi, kalau toko itu bersih, banyak konsumen yang datang dan juga akan balik lagi karena kerapihan kita itu, kebersihan kita itu dapat membuat toko itu menjadi nyaman, ya kan? Oke, yang terakhir ada pergantian tampilan, di mana pergantian tampilan ini adalah tipe manusia banget, karena pergantian tampilan ini muncul karena adanya rasa bosan oleh para konsumen. Pergantian tampilan ini harus dilakukan dalam kurun waktu 3-5 bulan kalau tema atau suasananya itu telah digunakan dalam waktu itu atau waktu 3-5 bulan itu. Karena manusia kan wajar ya punya rasa bosan, jadi kalau dia datang dengan tampilan yang gitu-gitu aja kayaknya bosan deh, kayak gak ada hal yang menarik aja gitu yang baru ya kan. Kalau kita ubah penampilan atau tata letak toko di dalam toko itu, selain konsumen yang tadinya juga jarang datang jadi datang lagi, dan kita juga dapat menarik perhatian konsumen yang baru. Selain itu juga dapat menimbulkan citra baru dari toko itu sendiri ya, karena konsumen akan berpikir bahwa toko itu adalah toko yang kreatif karena selalu menimbulkan atau mewujudkan beberapa tema yang baru, namun bagus. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis visual merchandising yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rifka. Nama saya Rifka Safani Santi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis visual merchandising. Yang pertama ada tampilan interaktif. Tampilan interaktif adalah teknologi layar sentuh di mana adalah cara terbaik untuk menarik orang lebih dalam ke visual tertentu untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk itu sendiri atau tentang lini produk itu sendiri. Contohnya ada billboard atau baliho. Yang kedua ada Windows display.
Windows Display menurut saya sangat fleksibel dan dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menyampaikan pesan berharga tentang produk itu sendiri atau promosi baru yang akan ditampilkan untuk produk itu sendiri. Contohnya ada barang yang ada di kaca yang biasanya tidak boleh disentuh dan itu biasanya hanya untuk keperluan display. Yang ketiga ada manekin atau patung. Manekin adalah bahan pokok di setiap toko retail pakaian untuk memungkinkan pelanggan agar melihat seperti apa pakaian seseorang tanpa memaksa semua orang untuk mencobanya. Yang terakhir ada signage. Signage adalah teknik yang telah teruji waktu untuk menyampaikan banyak informasi dengan cara yang dapat dicerna dan menarik perhatian. Contoh yang mirip itu adalah neon box, di mana itu rambu yang menunjukkan jalan, biasanya untuk menunjukkan jalan, tapi untuk visual merchandising itu biasanya diganti dengan merek itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.